Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas soal TKA SMA, bab pertama, materi bilangan real, eksponen, dan bentuk akar. Part yang pertama kita bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Soal nomor 1, nilai dari 6x per 3 pangkat 18 dikali dengan 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1 per 3 hasilnya 16. Berarti kita harus mencari nilai dari x tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah kita ubah dulu 6 menjadi 2 kali 3 pangkat x. Kemudian yang bawah 3 pangkat 18 kita tulis ulang. Dan yang 4 kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Kemudian kita tutup kurung besar. Pangkat 1 per 3 sama dengan 16. Nah, 16 kita ubah lagi bentuknya menjadi 2 pangkat 4. Nah, sesuai dengan sifat eksponensial berarti 2 kali 3 pangkat x, 2-nya pangkat x, begitu juga dengan 3-nya pangkat x. Nah, ini untuk membedakan antara x dan kali, saya pakai titik untuk perkalian ya. Kemudian yang bagian penyebut, 3 pangkat 18 dikali dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, berarti pangkatnya kita kali, yaitu 2 pangkat 6. Nah, kemudian kalau pecahan, kita bisa ubah bentuknya menjadi pengurangan dari pangkatnya, yaitu 2 pangkat x kurang 6 dikali dengan 3 pangkat x kurang 18. Nah, kemudian pangkat yang luar ini kita bisa kalikan ke dalam juga, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat x min 6 per 3 dikali dengan 3 pangkat x min 18 per 3. Hasilnya 2 pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa jadikan persamaan eksponen, di mana 2x min 6 per 3 itu harus sama nilainya dengan 2 pangkat 4. Kemudian bagaimana dengan yang 3? Berarti 3 pangkat x min 18 per 3 itu hasilnya harus sama dengan 3 pangkat 0. Kenapa? Karena hasil dari 3 pangkat 0 itu adalah 1, sehingga tidak perlu ditulis di sini. Seperti itu. Berarti boleh kita cari satu persatu untuk membuktikannya. Yang pertama kita cari 2 pangkat x min 6 per 3 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti x min 6 per 3 hasilnya harus sama dengan 4. Sehingga kita kalikan 3 pada kedua ruas. X min 6 sama dengan 4 kali 3 berarti 12 ya. Berarti x nilainya adalah 12 ditambah 6 yaitu 18. Nah, hasil ini pasti sama dengan hasil yang 3 pangkat x min 18 per 3. Kita coba ya teman-teman. Berarti 3 pangkat x min 18 per 3 itu hasilnya harus sama dengan 3 pangkat 0. Sehingga x min 18 per 3 hasilnya sama dengan 0. Dengan begitu, x min 18 harus sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 18. Nah, nilai ini keduanya sama ya teman-teman. Berarti jawaban dari nomor 1 ini adalah yang 18. Nah, kita lanjut. Nomor 2, diketahui P tidak sama dengan 0, Q tidak sama dengan 0, dan R tidak sama dengan 0. Bentuk sederhana dari 4P pangkat min 1, Q pangkat 2, R pangkat 3, dibagi dengan 32P pangkat 2, Q pangkat min 1, R pangkat 6, dipangkatkan lagi dengan min 1. Berarti kita ubah dulu bentuknya teman-teman. Menjadi 4 itu 2 pangkat 2, P pangkat min 1, Q pangkat 2, R pangkat 3, per 32 itu 2 pangkat 5. P pangkat 2, Q pangkat min 1, R pangkat 6, kemudian dipangkatkan lagi dengan min 1. Nah,
Kemudian kita gabungkan yang base-nya sama. Berarti apa saja? 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 5. Berarti pengurangan ya teman-teman. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali dengan P pangkat min 1 kurang 2 kali dengan Q pangkat 2 kurang min 1 kali dengan R pangkat 3 kurang 6 dipangkatkan lagi dengan min 1. Kita sederhanakan dulu bentuknya, berarti 2 pangkat 3 min 3 P pangkat min 3 Q pangkat 3 dan R pangkat min 3. Kemudian dipangkatkan dengan min 1, artinya kita kalikan pangkatnya. Sehingga menjadi 2 pangkat 3, P pangkat 3, Q pangkat min 3, R-nya pangkat 3. Karena dikalikan sama min 1 ya. Nah, tidak perlu pakai kurung lagi, sudah tidak apa-apa. Berarti tinggal kita hasilkan 2 pangkat 3 itu 8, P pangkat 3, Q-nya pangkat min 3, dan R-nya pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah yang A. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Jika N memenuhi 16 pangkat 0,75 dikali 16 pangkat 0,75 sampai dengan N kali, hasilnya sama dengan 64. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi lebih sederhana ya teman-teman. Kalau 16 pangkat 0,75 dikali terus hingga 6 kali, artinya 16 pangkat 0,75 itu dipangkatkan sebanyak N kali teman-teman. Sehingga hasilnya 64. Nah, kita ubah dulu bentuknya. 16 itu adalah 2 pangkat 4 dan 0,75 adalah 3/4. Kemudian dikalikan dengan N, hasilnya menjadi 2 pangkat 6. Nah, sehingga bisa kita lebih sederhanakan kembali. 4-nya bisa kita bagi ya teman-teman. Berarti hasil jadi 2 pangkat 3N. Sama dengan 2 pangkat 6. Dengan begitu, 3N sama dengan 6 dan N hasilnya 6 dibagi 2. 6 dibagi 3, mohon maaf. Dan N sama dengan 2. Baru kita jawab pertanyaannya. N merupakan bilangan genap. Ini betul ya teman-teman, karena 2 itu merupakan bilangan genap. Kemudian N ditambah 3 sama dengan 5. N tambah 3 sama dengan 5. Ini benar, karena 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi benar. Kemudian N merupakan bilangan prima juga benar, karena 2 merupakan bilangan prima satu-satunya yang genap. Kemudian N kurang 1 lebih dari 1. Kita cek, berarti N kurang 1 adalah 2 kurang 1, di mana hasilnya itu 1. 1 tidak lebih besar daripada 1 ya teman-teman. Jadi yang pernyataan keempat adalah salah. Begitu teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.